Om Swastiastu, saudara umat sedharma dimanapun berada. Kali ini saya masih di Yogyakarta. Saya ada di Desa Mangir. Kali ini tamu kita Ibu Mangku Uti. Kita akan menanyakan beliau tentang perjalanan beliau di desa ini. Monggo Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih, Dok Sita. Om Swastiastu, Om Awik Namastu, Nama Sidan. Saya Uti Suprapti. Saya terlahir di Desa Mangir. Leluhur saya turun-temurun dari Desa Mangir sini juga. Saya semenjak kecil sebenarnya sudah terlahirkan dari keluarga yang melestarikan ajaran Dharma. Atau kalau orang di lingkungan Mangir sini mengatakan dari keluarga kejawen. Oh, okay. Ya. Sebenarnya saya dari kecil sudah sangat melekat dengan kehidupan saya di lingkungan keluarga saya yang sangat patuh dengan ajaran Dharma leluhur kita, yaitu yang pada umumnya dikatakan orang kejawen. Dan ternyata ya Nduk Sita, kejawen itu tuh nggak taunya setelah ibu sekarang menjadi orang Hindu beneran loh Nduk saya sekarang. Itu tuh identik sekali, bedanya tipis banget gitu loh. Bantennya nggih, Bu? Terutama Bantennya. Dan memang menurut diri saya ini memang punya tugas dari Sang Hyang Widi itu diantaranya untuk melestarikan ajaran Dharma ini beserta rangkaian-rangkaian upacaranya dan sarana prasarananya. Nah, sarananya kan diantaranya yaitu tadi sajen-sajen kayak gitu. Loh, masyarakat sini semua sampai saat ini, Nduk, masih melestarikan sajen-sajen seperti apa yang saya lakukan. Saya sebagai umat Hindu Jawa, saya katakan Hindu Jawa karena memang saya orang Jawa, dan yang saya lestarikan ini kan saya sebenarnya hanya sebagai perantara, ibarat ini sebagai kabel gitu. Karena di tempat suci kita ini itu tertanam atau mengandung energi ajaran Dharma yang diwariskan oleh leluhur kita, Nduk, dari zaman dulu. Semenjak di sini ada kehidupan. Karena Desa Mangir ini ternyata merupakan desa tertua. Sepengetahuan saya tidak hanya di seluruh DIY. Karena ini jauh sebelum ada Majapahit, sini sudah ada, Nduk. Dan bahkan di sini kan ada leluhur kita yang dari Majapahit. Nah, kembali ke saya terlahir dari kecil dan dibesarkan sampai ke saat ini kan mengalami proses ya, Nduk ya. Tapi memang saya dari kecil ini beda dengan yang lain, Nduk. Yang saya katakan beda dengan yang lain, saya itu lebih suka main ke tempat-tempat yang wingit. Terus lebih suka yang sebelumnya tuh saya belum mengerti bahwa di tempat-tempat yang dulu tempat kecil saya bermain, ternyata di situ mengandung sejarah yang ada kaitannya dengan keberadaan leluhur kami, tentunya juga dengan keberadaan tempat suci ini, dengan otomatis keberadaan tempat suci kan juga keberadaan wilayah Mangir sini ya. Hanya saya ketika itu karena zaman yang sedang bermasa itu sudah beda dengan zaman ketika leluhur kita. Jadi sekalipun saya sebenarnya praktek dari lahir sampai kalau dibesarkan, saya prakteknya praktek
sesuai dengan ajaran Dharma leluhur kita. Itu bisa dikatakan sudah praktek ini Ngaturan sesaji ngaturan kayak sesaji. gitu nggih, Bu? Oh, kalau sesaji di sini lebih komplit loh, Nduk. Ya, lebih komplit yang saya pelajari dari salah satu guru kejawen saya tentang sesajen Jawa. Ternyata di sini lebih komplit. Hanya sayangnya mereka, masyarakat kami maksud saya, itu hanya sekedar mengikuti leluhurnya dulu, membuat seperti itu. Sayangnya dia nggak cari tahu maksudnya apa tuh ini. Jadi kalau melaksanakan masih, yang penting dulu leluhur orang tua saya bikin seperti ini ya saya bikin gitu. Tapi nggak nggak cari tahu. Tapi yang jelas mereka setia dan patuh. Nah, beda dengan saya Nduk. Nah, yang namanya Uti ini orangnya segala tuh sok pengen tahu. Segala kok pengen tahu. Ngapain toh kok bikin sajen kayak gitu? Atau terus nek acara ngene iki sajene kayak mana? Nah, kalau ibu orangnya seperti itu, sok pengen tahu itu tadi. Itu karena mungkin terdorong ini dari dalam. Kalau menurut saya itu karena memang ketugasan ibu itu diantaranya salah satunya adalah untuk melestarikan sesaji-sesaji itu gitu loh. Itu mungkin salah satu tugas saya yang diberikan kepada saya dari Sang Hyang Widiwasa. Selain melestarikan tempat suci, juga melestarikan ajarannya. Atau kalau ini dibawa ke budaya, saya itu punya tugas selain melestarikan budaya yang tangible maupun yang intangible, gitu loh, Nduk. Ya. Saya dengar kan ini dari awal ibu, terus ibu bisa diangkat jadi pemangku. Awalnya gimana tuh, Bu? Jadi gini, Nduk. Saya pada tahun 2011 sebenarnya kalau secara di logika itu saya sebenarnya hanya suruh nemenin salah satu saudara saya yang sedang diruat. Menemanin namanya Mbak Juanita Retno Utari, masih keluarga yang kebetulan melestarikan situsnya Eyang Mangir Wonoboyo, salah satu tempat yang di wilayah Mangir Tengah. Kalau di sini kan Mangir Lor, ya, Utara. Mangir Utara, Mangir Utara. Itu sebenarnya kan beliau yang Mbak Ita ini yang diruat, tapi karena saya didhawuhi nemenin sama Akong itu bapaknya Bu Ita, saya datanglah. Terus nggak tahunya ada yang mau meruat Mbak Ita ini, yang ini dari Bali, Kimade namanya, yang mau mengupacarain ritualnya Mbak Ita ruatan itu. Dipanggil sama eyang kami, yang kita, yaitu Eyang Mangir Wonoboyo di tempat sana. Yang intinya bahwa saya itu harus juga ikut diruat kan kayak gitu. Nah, ketika itu saya kaget loh, kenapa saya kok mesti diruat, tadi saya salah apa kan? Ibu ketika itu belum tahu sama sekali apa sih ajaran Hindu, jangankan kok ajaran Hindu. Tentang Hindu, bergaul sama orang Hindu belum pernah. Karena memang ibu lahir di Mangir ini, tapi sempat dibesarkan di Jawa Barat, dan saya lama tinggal di Jawa Barat selama 21 tahun. Oh iya. Nah, ketika saya besar karena di daerah luar, terus ketika di kampung sini juga nggak ada yang beragama Hindu, baik sampai ke tingkat kabupaten. Ketika SMA-nya kan saya kan di kabupaten, itu nggak ada teman kami yang Hindu. Hanya ketika saya kuliah di Jawa Barat,
punya salah satu teman yang beragama Hindu. Hindu itu apa? Tapi saya orangnya cuek, nggak pernah mau ngurusin urusan orang lain. Nah, ketika saya harus menjalani ruatan itu, Nduk, saya adanya seneng, tapi ada rasa penasaran. Nah, karena saya orangnya kan suka pengen tahu gitu. Ada rasa penasaran, ngapain ya kok gini. Tapi dari dalam itu saya seneng, Nduk. Saya setiap melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan perbuatan yang misalnya dari kecil saya tukang suruh pasang sajen sama ibu saya itu kan, kalau dari kecil di Jawa ini juga setiap pintu itu dikasih bunga kayak gitu. Itu tugas ibu. Nah, setiap saya melakukan kegiatan yang itu dari dalam tuh adanya timbul senang. Nah, timbul senang. Nah, terus ketika mulai di ruat itu mengalami hal yang sangat luar biasa, mungkin karena apa ya itu sudah kehendak Sang Hyang Widi, dan bahkan alam pun nyambut, sambutan alam pun luar biasa. Nah, dari situ saya begitu selesai ruatan langsung, oh maaf nih, saya guru katakan guru spiritual itu ibu nggak pernah cari, tapi rupanya beliau guru ibu ini malah beliau itu yang nyari. Nah, karena saya ketika itu diruat di situs yang Mangir Wonoboyo, ya, yang di situ juga ada lingga yoniknya. Karena di Mangir sini memang banyak peninggalan batu purbakala yang ada kaitannya dengan situs-situs sarana pemujaan Hindu. Ya, di sini ada 6 zoni. Ya, tetapi kalau yang masih utuh memang yang ada di Pura Dalam itu ada lingga yoninya. Ya, yang di tempat lain banyak. Belum situs-situs yang lain ada Nandini, ada apa itu Ganesha, walaupun ini sudah tidak utuh lagi. Nah, dari saya mengalami di ruat, ketemulah awalnya memang guru kejawen dulu. Mungkin karena saya dari latar belakang saya dari kecil, saya dibesarkan dari keluarga kejawen. Ada guru kejawen yang udah sepuh sekali. Katanya begitu ketemu dengan ibu itu, beliau ibu remen nggih sinau ngeten. Oh enggak, soalnya bapakku ini, bapak saya orangnya kejawen, patuh, punya tempat untuk meditasi segala. Nek kalau Jawanya kan sepen, nah untuk menyepi. Nah itu punya ruangan khusus, punya apa itu Mbak Sentong. Ternyata Sentong itu apa Nduk, sama ya dengan ini Hindu. Maaf saya jujur ya, untuk pengetahuan sama Hindu kayak saya, apa rong telu. Ya ada rong telu itu. Iya. Itu sama. Ini apa Sentong kalau Jawanya. Saya mengetahui rong telu itu tadi dari yang guru saya yang Hindu. Nah, ini kan sama konsepnya dengan Sentong plong 3 kalau kita kan kayak gitu. Nah, di keluarga saya, bapak saya tuh fasilitas untuk pemujaannya komplit sekali. Berangkat dari situ, dan figur saya sebenarnya adalah tidak lain adalah bapak saya. Begitu saya ketemu guru saya yang Mbah Mul ini, walaupun udah sepuh ini, saya langsung senang, dan beliau pun kaget ketika bimbing ibu ini cepat sekali bisa istilahnya menyerap ajaran Mbah Mul ini. Nah kak, ngendikane Mbah Mul, di antara murid-muridnya itu saya paling cepat untuk bisa menyerap itu, dan beliau pun ngendika bahwa beliau itu dapat tugas untuk bimbing ibu. Nah, begitu juga saya belajar kejawen belum selesai, ketemulah yang guru saya, yaitu yang Ida Sri Begawan Putra Manuaba, yaitu adalah beliau sulinggih tersenior di DIY. Ya, sampai sekarang beliau masih sugeng, dan
Saya untuk Hindu dibimbing beliau, begitu juga disudiwedani oleh beliau pada tahun awal 2012. Dan saya diruat pada tahun 2011, tepatnya tanggal 11 April tahun 2011. 11. Yeah. Jadi setelah ibu diruat, terus ibu kepanggih sama Ida Begawan, Yeah. terus ibu di Sudiodani. Yeah. Setelah di Sudiodani menjadi terus diangkat menjadi pemangku itu oleh siapa, Bu? Oleh Eyang Begawan. Jadi kalau secara administratif memang belum ya, Nduk, ya. Cuman sejak saya mengalami ruatan setelah di Sudiwadani, Eyang itu ngendiko, iki lho iki pemangkune Mangir. Oh, kan. Penerus Mangir. Terus Eyang ngendiko, Mangir itu desa pertahanan terakhir agama Hindu. Nah, terus memang leluhur yang tinggal di sana itu dia paling kuat di antara putra wayahnya yang Brawijaya. Sekalipun Majapahit telah mengalami pergeseran itu, tapi paling kuat adalah Mangir sini. Tadinya ada dua, yang satu di daerah Pengging, tapi Pengging lebih dulu tergeser dengan yang baru. Tapi kalau Mangir tetap bertahan sampai akhirnya dengan cara yang kurang pas lah menurut saya, baru itu bisa dikatakan digeser. Tapi sebenarnya tidak pernah bergeser. Saya katakan tidak pernah bergeser karena buktinya apa? Sampai saat ini masih ada masyarakat sini masih meneruskan tradisi sajen-mensajen, tradisi cara kehidupan. Misalnya mau tandur pari atau habis panen padi itu ada sajennya, ada sajen yang namanya wiwitan. Terus kalau misalnya hajatan, pengantinan, di setiap perempatan ini dikasih sesajen. Nah, itu kan bukti bahwa sebenarnya tidak pernah hilang, hanya tergeser nyesewu labelnya, Nduk. Makanya ketika ibu, karena ibu kembali kepada tadi, ibu orangnya sok pengen tahu, loh kenapa kok gini, kan jarinya ini, kalau itu kan seperti ini. Maaf, jujur saya kan lulusan Universitas Islam loh. Saya agak mengerti sedikit banyak lah. Loh kan menurut ini begini, tapi kok kenapa ini seperti ini? Nah, dari situ justru malah semakin menguatkan saya untuk kembali ke jalan Dharma. Nah, semenjak saya disudiwedani sama Eyang, saya langsung menjadi cantriknya, Nduk. Nah, jadi cantriknya kemana Eyang guru saya itu muput, baik di Prambanan, pengalaman saya pertama nderek Eyang nyantrik ini tahun 2013 untuk muput upacara Tawur Agung di Prambanan. Itu kesan pertama saya nderek Eyang. Adanya itu senang, Dok. Saya padahal belum diajarin ini sajen apa, ini sajen apa, ini mantra tungannya apa. Tapi adanya ibu senang. Nah, karena ibu ini senang, Dok, jadi semuanya dikasih lancar. Sampai yang Begawan itu nanti ngersak ke yang mana yang harus saya bantu. Ibu itu sudah mengerti dulu. Pasti nanti Eyang terus ngersak ke ini ya. Gitu. Makanya Eyang Begawan itu seneng ngajak ibu, karena ibu selain
Ya karena seneng kan jadi fokus, Nduk. J, Jadi J. seolah kayak anak kecil dikasih mainan Iya, pasaran iya, gitu. iya. Nggih, seperti itu. Terus saya di Winten itu di tahun berapa ya, nggak lama dari Sudi Wedani kok saya di Winten Saraswati ya, di Winten Mangku ya, itu sampai ke 2 kali di Winten yang Pemangku. Memang sekali lagi secara administratif belum, Dok, karena ketika itu masih ada sedikit kendala. Kita belum mendapatkan tanda daftar, jadi itu kita nunggu tanda daftar dulu, gitu. Karena kan harus memenuhi persyaratan kan, Dok. Tidak bisa langsung slonong boy gitu kan, nggak bisa. Kita harus mematuhi. Tapi sekarang udah ada? Sudah, Astungkare. Dari semenjak tahun 2021 ya, bulan Maret tahun 2021.